Record. of dreams. She will bring magic to sing to your heartstrings. Only a lady of dreams come alive. You are all that I desire. Save me a place in the heart of your hearts. When you think of dreams, never forsake me. Wanting and holding you each time I come to you, lying naked beside you. Only a lady of dreams. Could there be magic to sing to your heartstrings? Only a lady of dreams come alive. You are all that I desire. Something tells me this is love that surrounds. Only a fool without wisdom can see. Blind as I am in your eyes, my lady of dreams. Blind as I am in your eyes, my lady of dreams.
There's a flower in the smallest garden, reaching for the light. There's a candle in the darkest corner, conquering the night. There is amazing strength in a willing hand. There are victories that you've never planned. There's a hero
Ibu dan Bapak, selamat malam, selamat datang di Silent Night. Kita berjumpa kembali di episode 11 tahun 2023 di hari ini, hari Jumat jam 21.30, tanggal 24 Maret 2023. Selamat datang, semoga Ibu dan Bapak dalam keadaan sehat sejahtera, dan hari ini kita bersama kembali akan tenang-tenang merenung di tengah taufan hidup yang ramai. Ibu dan Bapak, ada beberapa sahabat kita yang sekarang juga sahabat kita sedang berada di Zoom dan juga YouTube live streaming untuk kegiatan kita yaitu Wonders ya. Sedang ada festival Wonders untuk sahabat dan keluarga atau caregiver orang dengan gagal ginjal. Sekarang ini masih berlangsung ya, sedang belajar art terapi. Makanya kemudian ada beberapa teman yang mungkin belum bisa hadir untuk bersama kita di Silent Night karena masih belum selesai untuk Wonders. Dan untuk kegiatan kali ini kita tidak live streaming supaya teman-teman di Wonders bisa nyaman kegiatannya, tetapi kegiatan hari ini direkam dan nanti besok akan diupload ke YouTube @Familia Indonesia TV. Jadi kalau mau dibagikan kepada teman atau keluarga untuk sesi hari ini, bagi yang ingin membagikan, boleh saja nanti mulai besok sudah akan ada di YouTube kita di @Familia Indonesia TV, tetapi tidak live streaming untuk hari ini ya. Baik Ibu dan Bapak, mari sekarang kita memulai kembali perjalanan kita sepanjang tahun ini di Silent Night. Kita sekarang sedang membahas tentang panggilan hidup. Begini perjalanan kita sepanjang Maret sampai nanti, karena Maret ada 5 kali hari Jumat. Minggu depan di hari Jumat itu hari terakhir di bulan Maret tanggal 31 kita akan menuntaskan topik profesi sebagai panggilan hidup. Dan nanti di bulan April kita hanya akan ada 2 pertemuan Ibu dan Bapak karena banyak libur, baik Paskah maupun Lebaran. Jadi kita akan ada 2 pertemuan yaitu tanggal 14 dan 28. Jangan khawatir, nanti informasi tetap akan diberikan ya di grup kita di Silent Night. Jadi Ibu dan Bapak bisa ingat supaya nanti tidak lupa, oh iya ada Silent Night tanggal 14 dan 28. Akan membahas tentang rediscovering our faith in humanity. Jadi bagaimana kemudian kita menemukan kembali, membangkitkan kembali tentang faith in humanity yang menjadi salah satu jalan dari 3 jalan menuju belas kasih. Agar kita belas kasihnya meningkat, ada 3 jalan, salah satunya adalah faith in humanity. Nah, baik, seperti biasa, saya rajin mengingatkan untuk Ibu dan Bapak, mohon selalu disiapkan buku refleksi khusus untuk Silent Night maupun Morning Insight, yang itu bisa menjadi catatan kita minggu ke minggu gitu ya. Pertanyaan refleksi semoga bisa membantu kita untuk memurnikan diri. Dan melakukan refleksi serta kontemplasi secara rutin akan membantu dalam proses pengembangan diri. Manis buahnya kalau rajin refleksi dan kontemplasi. Begitu. Baik, kita akan masuk ke Silent Night Flash, di mana kita akan melihat sekarang apa hubungannya antara moral, nilai luhur moral, dengan kesuksesan menjalankan sebuah profesi. Banyak di antara kita dari berbagai profesi yang tentu sangat menyadari bahwa ketika kita bicara tentang profesi atau pekerjaan kita, itu bukan cuma tentang kepintaran atau keahlian. Tetapi apakah kita menjalankannya dengan benar, dengan bermoral, dengan menerapkan prinsip-prinsip luhur. Nah, jadi di sini ada sebuah bahan yang bagus sekali untuk kita membedakan atau melihat perbedaan antara sesuatu yang sifatnya reflektif, personal morality, maupun profesional etik untuk menuntun kita seperti apa menjalani profesi kita dengan bermoral, dengan benar, gitu ya, prinsip kebenaran. Jadi ada yang disebut reflective morality. Jadi kalau kita lihat, apaan sih reflective morality? Itu adalah eksaminasi atau pemeriksaan yang hati-hati atau evaluasi tentang isu-isu moral
gitu ya, yang ada di sekitar kita yang terkait dengan profesi atau pekerjaan kita. Sehingga kategorisasi dari morality jenis ini adalah luas, umum gitu ya. Maaf. Contoh reflective morality, kita tahu misalnya, saya akan mulai dari profesi saya sebagai seorang psikolog. Kita tahu bahwa psikolog itu semakin lama semakin dibutuhkan, ya, sehingga kita juga tahu untuk mencetak psikolog sekarang hampir semua universitas yang tadinya tidak punya fakultas psikologi kemudian berlomba-lomba untuk membuat fakultas psikologi. Yang sudah punya fakultas psikologi S1 meningkatkan diri untuk bisa bikin S2, untuk bisa bikin S3 psikologi gitu ya. Dan sekarang tentang profesi psikologi sedang diatur ulang oleh HIMSI untuk dibuat lebih rapi bagaimana psikolog nanti setelah S1 harus ambil profesi dulu, jalur praktek sama jalur teori dipisah gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah agar mencetak para psikolog. Nah, psikolog-psikolog yang dicetak kemudian berkarya dan melakukan fungsi dan perannya di masyarakat. Tapi kita juga tahu bahwa tidak semua psikolog misalnya gitu ya memiliki reputasi yang cukup baik juga gitu ya. Itu harus diakui. Saya dan kolega saya terkait dengan penerapan dari etika profesi seringkali juga ada hal-hal yang kemudian perlu direfleksikan secara umum ya. Contoh misalnya, apakah terlalu mata duitan misalnya gitu ya, kita juga dengar bahwa aduh dokter juga nih banyak yang mata duitan, takutnya nggak harus begini begitu dikasih treatment macam-macam padahal kita nggak perlu. Psikolog juga sama gitu ya, apakah kemudian nanti dampaknya malah harmful untuk klien atau pasien ketika dia membutuhkan misalnya treatment A tapi karena treatment A lebih murah ditawarin yang B atau C misalnya, yang itu tentu akan membuat klien lebih banyak keluar waktu, mungkin banyak keluar uang gitu ya, dan kemudian tentu ketidaknyamanan misalnya gitu ya. Nah, di situ ada beberapa yang perlu kita refleksikan. Lalu keterlibatan misalnya psikolog, dokter, profesi yang terkait dengan kesehatan baik fisik maupun mental itu di dalam dunia media ya, di mana kita diminta untuk memberikan komentar atau opini terkait dengan kasus-kasus yang kita tahu sekarang luar biasa ya, tindak kriminalitas atau mungkin tokoh populer atau selebritis yang sedang mengalami gangguan mental, apakah bisa begitu saja di depan media massa diwawancarai gitu ya, kemudian kita memberikan pernyataan-pernyataan yang A, B, C, D gitu ya, tanpa betul misalnya sungguh kita memeriksanya atau apapun. Nah, itu adalah sesuatu yang perlu kita refleksikan secara moral. Kita berhati-hati melihat, mengevaluasi ada isu moral apa gitu ya yang ada di masyarakat kita. Apakah asal bicara, ataukah bicara itu ya kira-kira, ataukah nebak-nebak, atau baru hipotesa, tapi kita bikin itu seolah-olah sudah diuji, padahal belum gitu ya. Nah, itu yang kemudian perlu untuk direfleksikan secara moral dan penilaiannya harus hati-hati. Ya, bukan untuk menghakimi, lebih kepada apakah benar itu dilakukan ya, dan mungkin itu baik untuk kita juga masing-masing orang dengan profesi tertentu. Memiliki keuntungan dari kita berjualan, misalnya profesi kita adalah pedagang, itu tentu normal-normal aja. Memang untuk itulah ada transaksi jual beli, karena ada keuntungan dan semua orang juga tahu bahwa orang jualan ya cari untung. Tetapi ada kalanya ketika cari untung kemudian di tengah kesulitan yang kemudian terlalu berlebihan, misalnya seperti itu, kemudian dipertanyakan. Ada reflective morality di situ. Bagus, nggak apa-apa. Emang saya tahu bahwa untuk bikin ini itu tuh butuh penelitian panjang, butuh ini itu. Tapi kalau lu jual dengan harga segini ya kira-kira gitu ya. Orang kecekek misalnya gitu ya, kesian ini masyarakat kita lagi begini. Ada pertimbangan-pertimbangan tertentu termasuk dalam upaya-upaya misalnya penelitian.
Kita mau bikin vaksin, atau bahkan kita mau bikin obat, misalnya. Untuk apa? Obat HIV sudah dicari udah belasan tahun, gitu ya. Kemudian sampai sekarang juga belum. Kita hanya bisa punya ARV untuk membuat virus HIV itu tidur atau bobo, gitu ya. Kita nggak bisa menyembuhkan orang yang sudah ada HIV, virus HIV di tubuhnya. Tidak bisa bikin virus itu pergi dari tubuh orang itu. Nah, katakanlah kita membuat penelitian dengan menggunakan meminta tolong subjek-subjek orang dengan HIV, tentu harus dipertimbangkan sekali tentang apakah benar, apakah nanti menimbulkan ketidaknyamanan, apakah ada efek samping yang membuatnya menderita, dan lain-lain. Isu moral itu begitu penting. Lalu yang kedua ada personal morality. Sebagai pribadi, apapun pekerjaan kita punya prinsip dan nilai-nilai individual yang perlu kita jaga terkait dengan benar dan salah. Sebagai diri pribadi, bukan sebagai profesi tertentu. Saya sebagai seorang pribadi Mona, apakah saya jujur? Apakah saya tulus? Apakah saya bertanggung jawab? Apakah saya siap-siap untuk kabur untuk sesuatu yang saya nggak berani terima, padahal saya udah lempar, terus saya kabur. Makanya ada pepatah lempar batu sembunyi tangan gitu. Saya melakukan sesuatu, tapi saya tidak mau menanggung konsekuensi dari apa yang saya lakukan. Nah, itu saya harus pertanyakan ke diri saya sendiri. Rajin untuk bertanya. Termasuk ketika kita, ketika kita berada dalam keraguan-raguan, bener nggak ya gue? Gitu ya. Nah, itu berarti tandanya kita membutuhkan untuk melakukan refleksi dengan lebih mendalam ya tentang personal morality. Sehingga di situ acuan dari bermoral atau tidak bermoralnya mengacu kepada kode atau tatanan moral pribadi tersebut, gitu ya. Nah, lalu ada yang disebut profesional etik. Ketika profesi kita dikukuhkan di psikologi, di kedokteran, gitu ya, itu ada sumpah profesi. Sumpah profesi itu dibacakan ada berapa belas butir misalnya gitu ya. Kemudian dikatakan bahwa kami para psikolog klinis berjanji akan bla 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 gitu ya, termasuk tidak membeda-bedakan klien. Siapapun dia, kaya, miskin, suku, agama, ras. Kenapa? Selama manusia menderita, kita wajib gitu ya, punya moral obligation untuk membantu mengurangi penderitaan orang itu ya, sehingga tidak boleh pandang bulu, wah dia kaya aku baik-baikin, dia miskin bodoh amat nggak dipeduliin gitu ya. Sehingga di sini ada profesional etik yang menggait kita, yang menuntun kita untuk orang yang ada di profesi itu harus ikut. Kalau enggak lu melanggar kode etik gitu ya. Nah, nanti kalau melanggar kode etik ada dipanggil oleh Dewan Pengawas Kode Etik, tim etik gitu ya. Kemudian ditanya, kamu kenapa bikin begini-begini? Itu gimana? Udah diuji bener belum? Apakah kamu punya jenis terapi itu ngarang, ngasal atau apa gitu? Nah, itu perlu untuk dari profesi etik itu kemudian memang punya kewajiban untuk mereview apakah anggota-anggotanya itu mengikuti standar etik yang ditetapkan. Maksudnya adalah untuk menjaga. Karena lagi-lagi profesi itu bukan cuma kepintaran sama keahlian, tapi juga tentang benar, tentang moral. Makanya banyak, kita harus rendah hati, kita bisa kepleset kapan aja, namanya juga manusia ya. Bukan berarti kita nggak bisa kepleset, makanya harus hati-hati banget apakah kita melakukan dengan benar setiap langkah. Kadang-kadang ada juga yang bukan maksud melanggar, apakah reflective morality, apakah personal morality, ataukah professional etik. Kadang-kadang bukan sengaja mau melanggar kode etik, sengaja mau melanggar moralitas personal saya, bukan. Tapi suka kepleset yang lebih sering, karena kadang-kadang sesuatu apakah kita melakukan sudah biasa, sehingga kita ngerti ya udah biasa kok, kita udah biasa terima klien-klien gini, tahu-tahu ada yang kita miss gitu ya, kita ke skip mungkin gitu ya, apakah dia ada riwayat apa, lalu dia ada kondisi khusus seperti apa yang kita akhirnya karena kita terlalu terbiasa, ini udah gampang kok, udah biasa kan, itu kasus biasa misalnya.
tahu-tahu ada yang keskip. Ternyata dia punya riwayat bahwa dia kalau dikasih obat ini gimana, kalau dia tuh ada riwayat punya trauma di sini, sehingga kalau terapinya kayak gini nanti dia gimana gitu ya. Itu tentu perlu sekali tetap berhati-hati, karena seringkali pelanggaran terhadap reflective morality, personal morality, professional ethic itu bukan sengaja cari gara-gara. Biasanya sih nggak se-error itu gitu ya. Biasanya kemudian adalah miss. Apakah kadang-kadang kita kurang hati-hati karena udah terbiasa tadi, atau kadang-kadang kita menjadi agak angkuh gitu ya, agak angkuh menjadi akhirnya tidak hati-hati gitu, bisa juga. Atau kita memang tabrak, ada prosedur yang kita tabrak, konsekuensinya ternyata berdampak buruk, apalagi dampak buruknya terutama kalau bagi klien. Bodoh amat ya kalau bagi kita gitu ya, lebih banyak dampak buruk bagi klien. Makanya kalau Ibu dan Bapak melihat bahwa hampir semua, terutama yang saya tahu tuh dulu mobil Honda misalnya gitu ya, mobil Honda Jepang ya, mobil itu Soichiro Honda, sang pendiri, itu sangat mengedepankan prinsip moral gitu ya dalam berbisnis. Makanya dia sangat dikagumi gitu ya. Baik oleh pengusaha saingannya pun dia sangat dikagumi. Karena dia pernah ada satu dalam tanda petik kesalahan yang itu sebetulnya tidak parah banget, tetapi kalau dalam jangka panjang itu akan membuat mobil orang nggak hati-hati, nanti takut kecelakaan. Ada spare part kecil di mobil. Dan untuk menghindari dampak yang buruk dan lain-lain, walaupun harus menarik unit-unit mobilnya dan mengganti kerugian yang luar biasa banyak, sampai hampir membuat perusahaannya kolaps, dia tetap lakukan. Tidak menguntungkan, dan dia bisa saja pura-pura tidak tahu. Bisa saja. Artinya itu kan nggak sengaja gitu ya. Tapi karena dia tahu, daripada nanti kemudian sudah menimbulkan kerugian ataupun bahkan kecelakaan, takutnya nyawa, dia lebih bagus keluar semua, dia tarikin unit-unitnya. Udah jadi siap jual ditarik, yang sudah dibeli diganti. Karena nggak mau unit-unitnya itu kemudian nanti menimbulkan kecelakaan dan merugikan orang. Orang bilang gila nih orang. Gila memang. Karena dia rugi. Sampai hampir gulung tikar. Tapi apa yang terjadi kepada Soichiro Honda dan kepada perusahaan? Orang sangat percaya. Kalau membeli kepada Soichiro Honda, kita akan aman. Dia tuh bukan cuma mau ngambil duit kita. Dia pentingin keselamatan kita, kenyamanan kita. Dia pentingin itu lebih daripada keuntungannya sendiri. Dan itu udah dibuktikan. Itu contoh. Di situ ada personal morality-nya Honda pasti. As a person gitu ya, as a leader, sebagai pendiri, dia tahu bahwa dia juga bertanggung jawab terhadap ribuan karyawannya, tapi dia tahu bahwa dia bertanggung jawab terhadap ribuan konsumennya, keselamatan mereka, dan pada waktu itu dia memilih yang benar, bukan yang enak. Nah, tapi juga ada professional ethic, ada reflective morality, itu tiga-tiganya dijadikan satu penilaian, satu refleksi. Nah, saya percaya di bidang-bidang lain juga ada, dan banyak contoh. Ya, dokter yang begitu baik, dedikasi. Orang miskin nggak usah bayarnya serelanya. Nggak punya uang sama sekali, punyanya sayur. Karena di kampung bayarnya sayur. Ditukar dokter, nih aku lagi punya telur kampung, cuman ada 5. Terima ya, makan ya, punyanya ini. Itulah yang mereka punya. Kayak kisah janda miskin. Ya, kalau ada yang misalnya senang membaca perikop kitab suci, salah satunya adalah janda miskin mungkin memberi 5.000 sama seorang miliuner yang kaya memberi 100.000, nilainya itu lebih besar janda miskin ngasih 5.000 daripada miliuner ngasih 100.000. Kalau dibagi dengan apa yang dia punya. Janda miskin mungkin punyanya cuma 5.000 dikasih semua, atau 10.000 dikasih 5.000. 5.000 lagi mungkin buat cadangan, buat ongkos. Tapi yang 100.000 punyanya triliunan, ratusan miliar. 100.000 apa artinya? Nah, di situ memang tidak bisa dinilai hanya dengan angka-angka. Termasuk kerugian yang ditanggung oleh Soichiro Honda ketika memutuskan untuk menarik unit kendaraannya dengan merugikan perusahaannya. Tapi dia mengatakan
bahwa ini dilakukan adalah yang benar. Dan kalau melakukan yang benar, itu akan selamat. Dan betul, berhasil melalui itu, dia minta maaf kepada semua karyawannya, dia bungkukkan badan, minta maaf karena kalian gajian jadi terlambat, gajian kalian ditunda, dan perusahaan kita jadi tidak stabil. Tapi inilah yang benar untuk kita lakukan. Tapi percayalah, ini akan menyelamatkan. Bukan saya yang baik, tapi kalian juga punya kontribusi terhadap kebaikan. Dan selamat, dan baik, dan dipercaya. Baik, Ibu dan Bapak, sekarang mari kita coba untuk menonton sebuah film 5 menit, hampir 5 menit, judulnya The Race Called Life, ada di YouTube. Kita akan menonton bersama. Mari kita menonton. Once upon a time, there was a young, athletic boy, hungry for success, for whom winning was everything. And success was measured just by winning. One day, the boy was preparing himself for a running competition in his small village, himself and 2 other young boys to compete. A large crowd had gathered to witness the sporting spectacle, and a wise old man, upon hearing of the little boy, had traveled far to bear witness also. The race commenced, looking like a level heat at the finishing line. But sure enough, the boy dug deep and called on his determination, strength, and power. He took the winning line and was first. The crowd was ecstatic and cheered and waved at the boy. The wise man remained still and calm, expressing no sentiment. The little boy, however, felt proud and important. A second race was called, and 2 new, young, fit challengers came forward to run with the little boy. The race was started, and sure enough, the little boy came through and finished first once again. The crowd was ecstatic again and cheered and waved at the boy. The wise man remained still and calm, again expressing no sentiment. The little boy, however, felt proud and important. Another race, pleaded the little boy. The wise old man stepped forward and presented the little boy with 2 new challengers, an elderly frail lady and a blind man. "What is this?" quizzed the little boy. "This is no race," he exclaimed. "Race," said the wise man. The race was started, and the boy was the only finisher. The other 2 challengers left standing at the starting line. The little boy was ecstatic. He raised his arms in delight. The crowd, however, were silent, showing no sentiment toward the little boy. "What has happened? Why not do the people join in my success?" he asked the wise old man. "Race again," replied the wise man. "This time, finish together, all 3 of you. Finish together," continued the wise man. The little boy thought a little, stood in the middle of the blind man and the frail old lady, and then took the 2 challengers by the hand. The race began, and the little boy walked slowly, ever so slowly, to the finishing line and crossed it. The crowd were ecstatic and cheered and waved at the boy. The wise man smiled, gently nodding his head. The little boy felt proud and important. "Old man, I understand not. Who are the crowd cheering for? Which one of us 3? asked the little boy. The wise old man looked into the little boy's eyes, placing his hands on the boy's shoulders, and replied softly, "Little boy, for this race you have won much more than in any race you have ever ran before. And for this race the crowd cheer not for any winner. You see, in life
in your life? What are you running for? Are you hungry for success? Is winning the only measurement for you in your life? Who are you running against? And if you always win against everybody, then soon the people will stop cheering for you. At the end of your life, if you look back, the question is, who was running next to you in this race? If they were weaker and old, did you help them to get across the line? Did you all finish together? Because that is the best race you can ever run. So run this race called life. But don't forget, it is not important if you win. It is important how you run this race. This is Dare to Do Motivation Stories. Thanks for watching and stay blessed. Baik, Ibu dan Bapak, semoga pesan dari video inspirasi tadi betul-betul bisa kita hayati. Selamat untuk menjalani race dalam kehidupan, bukan untuk kemenangan. Beberapa waktu terakhir di Ad Familia, kalau ada doa-doa di pembukaan atau penutup, biasanya yang didoakan adalah semoga kita selamat bersama orang-orang yang kita layani. Itu adalah bentuk kita race, bentuk kita menjalani gitu ya, dan berjuang di dalam hidup ini bukan untuk menang atau bukan untuk menjadi yang tercepat, bukan untuk menjadi yang terkaya, bukan untuk menjadi yang terhebat, tapi untuk selamat bersama orang-orang yang kita layani sesuai dengan panggilan hidup kita masing-masing. Ibu dan Bapak, mari kita sempatkan diri, agak terlambat sedikit ya, karena cukup banyak refleksi hari ini. Carilah pengalaman Anda mempercayai orang dengan profesi tertentu, siapa aja, guru, petani, gitu ya, ataupun siapapun dengan profesi tertentu, apa yang membuat Anda mempercayai orang tersebut? Lihatlah, apakah hanya kepintarannya, ataukah apa sisi di dalam dirinya yang membuat Anda mempercayai dia. Mohon Ibu dan Bapak mencari dan kemudian boleh silahkan men-sharingkan di kolom chat. Kita akan bahas bersama. Ibu dan Bapak, saya berikan waktu mungkin sekitar 3 menit ya untuk refleksi. Saya akan putarkan lagu. Mari kita menemukan pengalaman mempercayai orang dengan profesi tertentu. Apa yang membuat Anda mempercayainya? Selamat untuk refleksi. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish you tell me this is love. It's not the way I hoped or how I planned, but somehow it's enough. And now we're standing face to face. Isn't this world a crazy place? Just when I thought a chance had passed, you go and save the best for last. All of the nights you came to me when some silly girl had set you free. You wondered how you'd make it through. I wondered what was wrong with you. 'Cause how could you give your love to someone else and share your dreams with me? Sometimes the very thing you're looking
Baik, Ibu dan Bapak, mari kita sekarang sharingkan. Ibu dan Bapak yang ingin sharing, silahkan menggunakan kolom chat. Bisa ke private message kalau tidak ingin disebutkan namanya. Saya akan mulai dengan yang sudah masuk dari Ibu Tsi. Mempercayai seseorang dengan tujuan meyakinkan orang tersebut dia mampu mengerjakan tugas dan dia bisa merasa bangga atas hasilnya. Ya, ketika kita memberikan kepercayaan kepada orang, memberikan harapan positif tentang dia dan kebagusan-kebagusannya, orang akan terpicu, akan mau untuk berusaha agar sesuatu yang positif itu terwujud. Ya, jadi dipercayai itu adalah perasaan yang sangat indah untuk membuat seseorang berusaha lebih baik. Ya, baik, silahkan ditunggu lagi bagi Ibu dan Bapak, boleh yang ingin sharing. Mempercayai orang yang bisa menempatkan diri dalam berbicara, tahu mana yang harus dibilang dan mana yang tidak. Oke, baik. Jadi dari Kak Alifah ya mengatakan bahwa wah senang banget nih ada orang yang bisa tahu membawa diri, menempatkan diri, ngomongnya bagus gitu ya, tidak menyinggung orang lain, mana yang bisa dibilang, mana yang tidak. Wah, terima kasih. Dr. Kwari Januar, saya percaya sama guru saya di RSCM karena selain pendekatan medis yang mumpuni, jadi kemampuannya memang oke, beliau juga bisa melakukan pendekatan emosional terhadap pasiennya, seperti memotivasi hingga building rapport. Wah, keren banget dokter seperti ini ya. Dan meski sulit, saya akan mencoba memodel apa yang beliau contohkan. Indah sekali ya. Kebetulan nyambung Dr. Kwari Januar, saya juga mau sharing bahwa ada 4 orang yang saya kagumi, yang saya percayai profesi tertentu, 2-nya adalah dokter. Yang 1 dokter, 1 perawat ya. Dokter anak untuk ketiga anak saya. Ketiga anak saya dokter anaknya sama dari mereka lahir itu sampai sekarang udah remaja baru udah nggak ke dokter anak itu lagi karena udah pindah rumah kami. Tapi 3 anak saya dokternya sama. Dia udah senior, agak galak tapi sangat peduli. Ketika anak saya step yang pertama step itu saya betul-betul takut banget. Saya ragu gitu, apakah seorang dokter malam-malam mau nerima telepon saya gitu ya. Dia kasih nomor telepon, tapi saya kan takut lancang gitu ya. Tapi karena saya putus asa, saya coba telepon gitu. Dia angkat. Dia bilang, ya Bu, ada apa gitu ya. Dokter tolong, ini anak saya step gini-gini. Oh, langsung aja Bu, saya ada di klinik gini-gini. Tolong sekarang kasih ini, bawa dalam phone gini. Saya merasa terima kasih banget. Dia agak galak gitu ya. Ibu nggak usah terlalu ketakutan begitu. Anak sakit itu biasa gini-gini. Tapi walaupun kata-katanya tegas dan saya tahu dia sangat baik. Dia ingin saya dan anak saya selamat gitu. Dia mengupayakan yang terbaik. Itu saya luar biasa. Senang sekali dan percaya ya. Lalu bidan perawat membantu persalinan ketiga anak saya. Saya bersalin di rumah sakit yang sama karena saya nyaman di rumah sakit itu. Para susternya sangat baik dan para perawat persalinan kebanyakan bidan yang membantu itu luar biasa. Lalu 2 orang lainnya adalah promotor saya waktu S3, itu saya sangat mempercayai dia, seorang psikolog yang idola lah buat saya ya, kehidupan keluarganya sangat baik. Jadi bukan ketika dia ngomong bahwa ya sebagai orang kita begini-begini, sebagai anak gini, sebagai orang tua gini, sebagai istri begini, dia tuh melakukan apa yang dia katakan, bukan cuma teori atau bacain buku. Maka saya terinspirasi. Semua itu mulai dari rumah kita sendiri. Kalau kita pengen orang lain sehat mental, orang lain baik, saya sehat mental nggak? Saya baik nggak? Anak-anak saya baik nggak? Tercukupi nggak kebutuhannya? Itu saya inspirasi banget. Lalu sama Prof. Irwanto, itu waktu S2 profesi, dia pembimbing saya, itu juga luar biasa. Psikolog yang sangat menginspirasi. Baik, pastinya Ibu dan Bapak juga ada tokoh-tokoh yang dikagumi. Kita akan ada lagi dari Ibu Teresia Kaneka Muli. Ya, saya bersyukur bisa mengenal seorang bidan yang bekerja dengan cinta kasih, sabar, dan sayang pada semua orang tanpa membedakan dan sangat peduli, baik kepada para pasien dan kepada anak-anak panti asuhan yang dibesarkan. Saya sangat termotivasi dan dengan segala perbuatan kasihnya. Ya, ternyata ketika kita mengagumi, mempercayai seseorang dari profesi tertentu, bukan karena hanya pintarnya. Dia pintar, dia melakukan prosedur dengan benar, tapi juga karena kita tahu dia punya kepedulian. Hatinya ada kasih. Tidak hanya karena ini kerjaan, emang harus gini gitu. Lebih dari itu, apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan menjadi bernyawa.
karena dia memang bersungguh-sungguh peduli kepada orang yang dia layani, yang dia hadapi. Ibu dan Bapak, semoga cerita-cerita tadi dari kita sendiri berbagi satu sama lain itu betul-betul bisa menguatkan kita untuk menjalani profesi kita dengan sebaik-baiknya, karena profesi ini begitu luhur. Profesi kita dibutuhkan untuk membantu mengurangi penderitaan sesama maupun untuk membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik untuk kita huni bersama. Ada di Silent Night Info, Ibu dan Bapak diundang untuk hari Senin, kita akan sama-sama menikmati Morning Insight jam 7 sampai 7.30. Di bulan ini masih tentang seni dalam hidup kita. Lalu setiap hari Selasa kedua dan keempat akan ada Fine Day atau konseling dengan biaya yang sangat murah sebagai bentuk CSR dari Familia Indonesia. Lalu ada support group untuk masing-masing support group AFI, seperti support group Wonders hari ini sedang festival, lalu tadi ada support group Supra untuk para ayah, ya. Jadi selalu ada support group baik untuk komunitas yang berbeda-beda. Silakan informasinya diakses di IG Live, itu IG AFI, dan itu semua gratis untuk masyarakat, ya. Lalu kita juga minggu depan masih akan bertemu untuk profesi sebagai panggilan hidup untuk tema kita terakhir di tanggal 31 Maret. Dan di bulan Juni kita ada Compassion Retreat bersama Romo Erwin Sasmito dan saya. Kita akan berjumpa di Yogyakarta. Baik Ibu dan Bapak, saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan kita malam hari ini. Selamat mencintai, selamat berkarya, selamat menjadi pribadi yang semakin benar dalam menjalankan profesi dan panggilan hidup kita. Ibu dan Bapak, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan.